Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Hari ini gua happy karena salah satu wishlist gua tahun ini handphone lipat-lipat alias foldable yang resmi akhirnya telah tiba di studio di atas meja. Ini dia Oppo Find N5. Oke, jadi si N5 ini datang dengan box yang bentuk kotak square aja gitu ya, terus boxnya juga polos banget, ini premium lah. Gua nggak banyak bahas desain dari boxnya, packaging kayak mantap, sudah versi resmi tuh ya, didesain oleh Oppo, dibuat di China, diimport oleh Bright Mobile Telecommunication. Jadi sama seperti kebanyakan flagship lain, dirakitnya bukan di Indonesia karena membutuhkan peralatan dan keahlian yang khusus ya untuk membuat handphone flagship, apalagi yang model lipat kayak gini ya. Dan storage-nya kalau nggak salah cuma ada satu aja, 16/512 GB. Untuk warnanya ada dua, ada yang putih dan ada yang hitam. Nggak pakai lama, langsung saja bismillah kita buka. Oh, ini dia penampakan handphonenya. Sudah lama tidak unboxing handphone layar lipat. Oke, di sini ada keterangannya seperti biasa ya. Nggak boleh begini-begini, nggak boleh begini-begini. Baca sendiri aja nanti kalau kalian beli. Terus kita dapat charger. Oke, chargernya dengan port USB A. Kita dapat dayanya mana nih? Oh, kita dapat daya 80 watt, lumayan banget. Terus ada satu kompartemen di sini, kotak persegi panjang yang isinya adalah Oke, kita dapat kabel USB A to USB C berwarna putih seperti ini. Kemudian ada casing dan ada juga buku petunjuknya sama SIM ejector. Nah, untuk casingnya ternyata ini cuma sebelah ya. Oh, oke, casingnya cuma belakangnya aja ternyata ya. Jadi untuk bagian depannya nggak ada. Ini by default dapatnya seperti ini. Tapi mungkin kalau casing third party yang dijual di e-commerce nanti akan ada yang bagian belakang dan juga bagian depan. Karena ini mungkin ya feeling gua, karena Oppo pengen memberikan kesan yang ketika lu pakai handphonenya, ini handphone kan katanya tertipis di dunia nih ya. Handphone lipat tertipis di dunia, jadi pengennya mereka lu tetap ngerasain tipisnya gitu. Oke, terakhir kali gue pakai handphone, bukan pakai sih, nyobain handphone lipat itu Honor ya, Honor Magic V3. Terus sebelumnya gue pernah pakai Z Fold 6 dan juga lumayan lama tuh gue pakai Fold 6 dan juga Pixel 9 Pro Fold. Nah, sekarang datang lagi si Oppo Find N5 ini, dan menurut gue dengan kehadirannya N5 ini menjadi penyemangat baru lah untuk ranah smartphone foldable. Kenapa? Karena sebenarnya trennya kan mungkin minat orang agak menurun nih ke handphone layar lipat. Tapi dengan dibikin yang kayak gini, ada inovasinya tipis banget. Wah, luar biasa. Jadi orang kayak daya tarik lagi. Gue sendiri juga kayak penasaran kayak gimana sih handphonenya. Ternyata pas gue pegang, parah ini bro, tipisnya. Aduh. Gokil ini. Serius. Oke. Bahannya untuk yang belakangnya dia warna putih ini ternyata ada corak-coraknya ya, tuh kayak marmer, teman-teman bisa lihat kalau kena cahaya ini makin kelihatan bagus ya, premium. Kalau yang hitamnya kalau nggak salah sih kayaknya polos. Bahannya ini harusnya dari kaca, kemudian untuk framenya ini dari aluminium, dan untuk engselnya kita coba dulu ya. Oke, nih, ngeri. Wah, engselnya juga tipis begini, kacau. Engselnya ini dari titanium. Oke, jadi perpaduan bahan kaca, bahan aluminium alloy dan bahan titanium alloy. Di sini di depan juga bahannya tentu saja kaca yang sudah dilapis, ada anti gores tambahannya. Jadi ini handphone tuh beratnya 226 gram, kurang lebih setara dengan iPhone 16 Pro Max. Dia 10 gram lebih enteng dari Z Fold 6 dan sedikit lebih berat ya, mungkin 2 gram dibanding Honor Magic V3. Tapi ini tetap yang paling tipis ya, di kondisi terlipat seperti ini 8,9 mm, di kondisi terbuka satu engselnya seperti ini ya, satu bagiannya ini 4,2 mm aja. Di bagian atas ini ada mikrofon ya, terus ada grill speaker. Di sebelah bagian kanan, nih engsel yang kanan, ini ada tombol volume, terus ada tombol power, dan juga di sebelah kirinya ada switch nih untuk silent ya kalau nggak salah. Terus di bagian bawah kita bisa lihat ada port USB-C. Wah, ini mepet banget loh ya, port USB-C nya benar-benar nggak ada, kayak nggak ada space lagi gitu ya. Gokil.
Terus ada mikrofon juga, ada slot kartu, dan ada grill speaker. Dan ini dia engselnya tidak ada tulisan apa-apa ya, nggak ada tulisan Oppo-nya, jadi polos aja. Tapi ini benar-benar gue ngeliat, engselnya seksi sekali, sangat-sangat kecil. Terus bump kameranya ada ya, di kamera kan bentuknya bulat, bump kameranya ada, tapi menurut gue ini masih termasuk oke lah, nggak terlalu yang menonjol parah banget. Oke, langsung kita buka handphonenya. Tapi sebelum itu gue lupa ya, ini handphone punya IPX8, IPX9, tahan tekanan air disemprot kayak di di tempat cuci steam gitu ya. Mantap. Selesai gua setup nih, penampakannya seperti ini ya. Jadi untuk layar luarnya rasionya sama seperti kebanyakan handphone candy bar pada umumnya. Jadi kalau kita mau chatting, nonton atau bahkan main game di layar luar ini udah enak ya, udah nyaman, nggak ada masalah, nggak perlu sering-sering buka untuk lihat layar dalamnya. Untuk bezelnya ini simetris ya, oke, nggak ada masalah juga. Nah, dia dimensinya 6,62 inci, LTPO OLED 120 Hz, support HDR10 plus HDR Vivid, Dolby Vision, brightness-nya di 2450 nits. Sedangkan untuk layar yang dalamnya, nah ini 8,12 inch, support HDR10 plus, HDR Vivid, Dolby Vision juga sama, brightness-nya dia agak sedikit lebih rendah di 2100 nits. Refresh rate-nya juga sama ya, 120 Hz. Dan untuk layar dalam ini udah ada pelindungnya, cuma dia pakai kayak anti glare ya, jadi tuh ya nggak kelihatan mantul. Ini top banget, gua suka banget layar dalamnya yang nggak mantul ya, seperti ini. Jos, nyaman. Terus kalau engselnya buka tutupnya enak, keset, dan ini bisa sampai tuh, karena ini tipis ya, bisa angle-nya tuh fleksibel banget tuh, sedikit. Oke. Nice. Wah, cakep sih. Ya iyalah ya, ini udah generasi kesekian, harusnya teknologi layar lipat udah makin mantep. Sekarang kita lihat ke setting di sini. Oke, Oppo Find N5 ini dia pakai ColorOS versi 15 dengan Android-nya juga Android 15. Dan ini pas gua buka tuh ternyata ada update sebesar 175 mega. Cuma nanti aja gua update-nya belakangan. Terus sekalian deh ya kita ngomongin spesifikasinya. Dia pakai Snapdragon 8 Elite, baterainya tuh 5600 mAh, RAM-nya 16, bisa di-expand lagi ditambah 12 GB. Kemudian untuk storage-nya di 512 GB. Terus untuk foldable featuresnya nih sekilas aja ya, nanti gua akan bahas insya Allah di video reviewnya khusus ya untuk si Oppo Find N5 ini. Terus ini sih kita bisa lihat ada display size, bisa kita atur per aplikasi ya, mau full screen, mau 16:9 atau 4:3. Ada pilihan dual Windows juga, tapi aplikasinya masih terbatas. Terus ada taskbar nih buat yang di bawah ya, di sini bisa aktifin seperti ini tuh, munculin nanti buat multitasking ya kurang lebih. Oke, terus bisa ada split view juga, dan ada menu floating window, ada screen switching, jadi layar dalam ke layar luar itu mau gimana ya behaviornya, mau nerusin atau ketutup ya ketika kita pindah dari layar ke dalam ke layar luar atau sebaliknya. Terus juga yang menarik di sini connection and sharing ya, setahu gua dia bisa remote PC termasuk ke MacBook juga. Ini juga sama, nanti gua akan cobain langsung karena gue juga pakai MacBook ya. Nanti gue akan cobain langsung di video reviewnya. Terus bisa nge-share nge-share file juga langsung ke iPhone. Sekarang kita lihat, nah UI-nya seperti ini tampilannya di home screen, dan kita lihat nih ya ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall, bloatware-nya tapi tidak banyak ya, kita bisa hapus aja belakangan. Kemudian ini ada Google News Feed-nya. Terus kalau mau jendela notifikasi ada di sebelah kiri. Kalau mau control center atau control panelnya ada di sebelah kanan kayak gitu. So far sih ya udah pasti fluid lah ya, nama juga handphone flagship, mantep banget, speknya juga kenceng, dan layar dalam maupun layar luarnya ini support stylusnya Oppo ya, tapi ini dijual terpisah. Oke, sekarang kita tutup layarnya. Nah, karena kita mau lihat kameranya, dia pakai setup triple kamera, main lensnya 50 megapiksel, ada OIS-nya. Kemudian ada lensa tele periskop ya, 3 kali optical zoom, dia bisa telemakro. Kemudian ada lensa ultrawide ini 8 megapiksel.
Nah, kita coba langsung ya, interface-nya kita lihat seperti ini. Oke, pilihan lensanya 0,6 kali, terus ada 1 kali, bisa kita tap lagi untuk perbesarannya, kemudian 2 kali, 3 kali, 6 kali, maksimumnya sampai dengan 120 kali. Ini zoom, level zoom yang luar biasa ya untuk sebuah handphone layar lipat. Kemudian mode lain, di mode foto ini kalau kita swipe ke atas ada smart scene-nya dia, ada scene stage, silhouette atau fireworks ya, buat ngatur kayak exposure-nya gitu. Kemudian ada di video juga sama, ada mode stage, ada fireworks juga. Terus ada master ini harusnya mode untuk pro-nya ya, bisa manual. Kemudian portraitnya bekerja sama dengan Hasselblad ya, kurang lebih hasilnya kayak pakai lensa Hasselblad katanya gitu. Bisa 1 kali zoom, bisa 23 ya, 23 mm atau 1,5 kali zoom, kemudian 2 kali zoom atau 3 kali zoom di 70 mm atau di 85 mm 3,6 kali zoom. Oke, ada mode-mode yang lainnya di more sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada banyak modenya. Kemudian kita akan coba untuk shutter lag-nya. Wah, cepat sih, mantap. Oke, di atas ini ada tombol buat exposure value. Di sini ada live photo, di sini ada action mode-nya ya, buat motret yang bergerak cepat. Kemudian kita akan coba untuk lensa telenya. Nah, ini yang gue bilang ya, bisa motret telemakro dari jarak kurang lebih 10 cm. Nah, ini nih, gue coba ya, cepret, hasilnya tuh bulu-bulu halusnya terlihat dengan jelas, maknyos banget, nice. Nah, untuk kamera lainnya yang di depan selfie ini 8 megapiksel, kemudian ada lensa kamera lagi yang di dalam pojok ya, ini 8 megapiksel juga. Dan kalau kita buka layarnya kita bisa pakai seperti ini ya, preview di layar depan maupun di layar dalam gitu ya, atau bisa pakai seperti ini ngelihat gambarnya, ini preview fotonya gitu, atau bisa pilih cover screennya ini kayak gini ya, tuh nyala. Oke, nah untuk perekaman videonya, untuk kamera belakang ya, kita lihat kamera belakang dia bisa sampai dengan 4K 60 fps dan juga support HDR di 4K 60. Wih, keren. Kalau kita nyalain ultra steady-nya, wah ternyata bisa juga di 4K 60, gokil. Kemudian 4K 60 ini kita bisa pakai lensa wide dan juga telenya, kecuali yang ultra wide-nya ya, itu tidak bisa karena resolusinya 8 megapiksel. Kemudian kalau kamera depan ini 8 megapikselnya, tapi dia bisa di 4K 30 fps dengan HDR on. Nice. Oke, gua sepertinya nggak mau bahas lebih jauh lagi karena gua mau sisain buat di video reviewnya. Jadi ini racun tipis-tipis aja ya. Kalau teman-teman pengen pre-order, dia sudah mulai pre-ordernya dengan bonus-bonus yang menarik tentunya. Dan sekarang kita cobain dulu deh, sebelum kita tutup videonya, kita cobain pakai casingnya. Oke, casingnya juga tipis ya, cuman bagian depannya memang tidak ada penutupnya, jadi hanya bagian belakang aja. Naroknya mesti ekstra hati-hati ya, tapi memang feelnya jadi aduh enak sekali pakainya, serius. Ini handphone layar lipat yang benar-benar paling enak nih dipegangnya, handlingnya paling jos banget kayak gini ya. Dan untuk engselnya ini juga penutupnya rapet banget, benar-benar solid banget ya. Nice banget dah pokoknya. Jadi tungguin aja untuk video reviewnya, dan kalau teman-teman siapa tahu ya hilaf mau PO, gua sediain linknya di deskripsi. Terima kasih.